TNC ini bagi saya adalah penyelamat. Karena semua latar belakang bisa melakukannya. Lalu TNC ini punya keunikan-keunikan yang membuat dia sangat berbeda dengan bisnis lain. Kalau saya ngomong sekarang tentang jaring pengaman, maka bisnis kita pun harus punya jaring pengaman. Nah, sekarang saya akan ajak Anda tur ya ke pengalaman saya waktu saya jalankan TNC, dan saya baru tahu TNC itu setelah 2003 saya join, 2010, setelah 7 tahun. Saya jalankan TNC itu setelah 7 tahun baru ngerti TNC itu kayak gini. Ya. Jadi ya hebat juga ada orang-orang yang baru setahun jalankan TNC terus bilang, oh aku udah tahu TNC. Saya waktu itu 7 tahun aja belum tahu apa. Nah oke, mari kita lihat ya. Saya ajak Anda tur bareng-bareng. Selama ini mungkin teman-teman berpikir TNC itu ya seperti yang Anda tahu. Ya, ini saya ajak Anda ke album Facebook lama saya. Nah, jadi setelah 7 tahun jalankan TNC, lalu saya ke TNC-nya langsung. Dan waktu itu TNC belum punya TNC Industrial Park seperti yang Anda lihat di video tadi. Itu belum punya. Ya, jadi TNC masih menyewa, kantornya tuh masih menyewa di Beijing. Itu ada satu lokasi yang paling pusat ya, kalau istilahnya kalau di Indonesia tuh Jalan Jenderal Sudirman-nya lah gitu ya. Nah itu di Henderson Center kantornya namanya. Tapi sekarang kan sudah di TNC Industrial Park. Nah oke. Ini adalah kakak saya almarhum yang mengajak saya jalankan TNC. Ya ini untuk pertama kalinya kita melihat TNC teman-teman. Ya kita ke Cina. Oke, ini yang sebelah kiri adalah upline kita Bapak Rudi M. Nur, mantan guru gitar keliling. Nah, sebelah kanannya itu adalah downline beliau, upline saya yang sekarang sudah pergi ninggalin TNC. Tergoda. Ya, tergoda. Jadi banyak orang yang tergoda ya. Ya, sayangnya selingkuhannya itu ternyata malah sudah ambruk sekarang. Nah, ini saya bersama dengan upline kami, yaitu yang tengah Bapak Agus Trilaksono, upline director. Beliau dulu adalah insinyur tapi tukang cendol gitu. Kerjanya tukang cendol. Jual cendol ya. Lalu sebelah kanannya adalah Bapak insinyur juga, Bapak Anjar Setiono, insinyur terowongan. Ya. Gaji beliau waktu bekerja sebagai insinyur terowongan itu di India saja, waktu gali terowongan di India itu 25 juta. Itu dia tinggalkan. Beliau tinggalkan gaji 25 juta sebagai insinyur terowongan di India untuk mulai full di TNC baru dari nol. Kan gila. Nah, sekarang apakah Anda bilang insinyur itu bodoh? Insinyur itu menurut saya paling pinter ya orangnya. Ya. Oke. Nah, ini kami datang ke acara di TNC. Jadi karena belum ada TNC Industrial Park ya, maka TNC waktu mengadakan acara konferensi internasional itu menyewa stadion yang dipakai untuk Olimpiade. Ya, kapasitasnya 100.000 sampai 150.000. Nah, saya berfoto dengan nenek ini, teman-teman. Nenek ini adalah anggota kehormatan TNC. Tadinya member biasa, distributor biasa kayak saya dan Anda. Tapi kemudian diangkat menjadi anggota kehormatan TNC. Kenapa? Karena nenek ini nyabet semua reward TNC. Nyabet semuanya. Padahal nenek-nenek. Jadi waktu bergabung aja usianya di atas 70 tahun. Waktu bergabung. Ya. Nah, saya kasih tahu kenapa nenek ini fenomenal sekali. Jadi waktu itu, dia itu alasan dia bergabung di TNC itu begini. Dia hanya hidup berdua saja dengan cucunya. Jadi ibu bapak cucunya ini itu nggak tahu meninggal atau pergi kemana lah. Pokoknya si nenek ini akhirnya merawat cucu satu-satunya. Nah si nenek ini takut sekali. Nanti kalau aku meninggal, terus gimana? Siapa yang merawat cucuku ini? Takutnya dijual orang, gitu kan? Akhirnya
Tuhan menjawab doanya dan ketemu sama TNC. Nenek ini presentasi setiap hari. Itu. Yang jadi pikiran dia adalah dia udah nggak peduli badannya lagi. Pikiran nenek ini apa? Aku juga nanti bentar lagi mati kok. Ngapain takut capek? Bentar lagi juga mati. Itu omongan dia beneran loh di panggung loh. Dia ngomong gitu. Tapi yang saya pikirin adalah nyawa cucuku. Cucuku ini hidupnya masih panjang sekali. Kalau aku, ngapain aku takut capek? Ngapain aku takut ditolak? Ngapain aku bentar lagi juga mati ini? Tapi aku harus sukses karena TNC ini bisa diwariskan ke cucunya. Kata pikiran mewariskan itu. Akhirnya apa? Malah nenek ini makin lama makin sehat karena pakai produk TNC, makin seger, makin muda, nggak mati-mati kan berarti. Dan nyabet semua reward. Gitu. Kapal pesiar, pesawat, cash reward itu ya, wah ngeri lah pokoknya. Penghasilannya triliunan. Nah, di TNC ini saya bertemu dengan TNS Mongol. Ini TNS Mongol, teman-teman. Ya, nih ada keterangannya TNS Mongol. Nah, di sini saya, TNC itu nggak cuma Sidoarjo aja tuh. Tak kira TNC ini wong Sleman, Sidoarjo, TKW Malaysia, TKW Saudi, tak kira mau seputar kuwi tok. Ya, Lumajang. Tapi begitu sampai sana, ini rombongan berbes-bes dari Mongol. Buset, Mongol, ngerti ku Mongol ki ku belaikan kayak lho. Nah, saya foto juga dengan TNS Jerman. Jerman, teman-teman. Ini udah kagetnya sejak di bandara, kebetulan dari rombongan TNC Indonesia nyampe ke China dijemput bus-bus itu barengan dengan TNC yang Eropa. Salah satunya adalah Jerman. Gitu. Loh, bule-bule itu jalankan TNC toh. Kaget saya. Terus saya pikir sing jalankan TNC iki mong sing basa Sunda, basa Jawa, basa Ngapak, ya, basa Madura. Loh, nah, ternyata bahasa Jerman itu orang-orang juga presentasi. Tahukah teman-teman, malam ini kita ada acara live stream seperti ini. Di Jerman juga ada live stream seperti ini. Itu yang bikin saya gila. Ini beda sekali sama bisnis yang lain. Gitu. Ini ngeri gitu ya. Sebentar, ini TNS mana nih? Oh, sorry, TNS Rusia. Udah ngomong panjang, salah lagi. TNS Rusia, ya, ini bendera Rusia. TNS Rusia. Nah, ini yang Jerman. Ya, ini yang Jerman. Nah, yang penggemar sepak bola pasti apa? Rombongan TNS Jerman. Jadi yang Eropa tuh barengan mendarat di bandara di Beijing bersama dengan yang kami dari Indonesia. Jadi ada Rusia, ada Jerman, Slovenia, ada TNS Spanyol, ada Pak Prancis atau mana. Wah, ngeri teman-teman. Ini TNS Jerman. Di sini saya meledak-ledak saya. Ini kalau saya nggak gabung, yang gila saya. Apa orang Jerman itu bodoh, saya bilang. Apa orang Rusia itu bodoh-bodoh kalau mereka join TNC. Kok di Indonesia kok dibilang, kamu ikut TNC bodoh, kamu ikutan bisnisku aja. Kalau TNC itu, cemen. Kalau bisnisku nih keren. Kan di Indonesia kita sering dengar omongan kayak gitu. Lah pertanyaan saya, apa orang Jerman itu bodoh-bodoh? Kok milih TNC, nggak milih bisnis cemen itu? Apa orang Rusia itu bodoh-bodoh? Kok milihnya TNC? Kok nggak milih bisnis A, B, C, D, E itu? Nah, di sini saya meledak-ledak, teman-teman. Ya, ini dengan TNS China, tuan rumah. Ya saya lihat ini gila. Kalau di luar negeri kok bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sudah banyak yang tua-tua, teman-teman. Sudah banyak yang tua-tua. Indonesia ini anak-anak muda, gitu ya. Nah, ini kalau Indonesia ini datang ke acara konferensi internasional, malu semua kok. Soalnya apa? Di luar negeri, itu yang jalankan TNC, itu lebih banyak ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur 40-an ke atas. Lihat loh, ini loh umur 40-an tahun ke atas. Ya. Nah, ini TNS Slovenia. Jadi malam ini teman-teman, ada PPO di Slovenia. Ini kalau Pak Surito
nge-host di acara kita. Pak Surto nge-host di Slovenia, wong cuman sambung Zoom toh kan bisa. Hari ini di Slovenia, MC-nya itu mungkin kalau nggak Mbak Popi ya, Mbak Popi mungkin malam ini di sini. Tapi kalau lagi nggak tugas di sini, Mbak Popi bisa bantu MC di PPO di Slovenia. Mau tinggal nyambung aja komunikasi lewat WhatsApp, sambung ke Zoom yuk. Gitu. Nah di sini saya mikir gitu. Nah ini yang bodoh saya apa mereka? Kok orang-orang ini, orang-orang bule-bule ini, kok mau jalankan TNC? Ada apa? Saya pikir bule itu benci sama MLM. Coba Anda kalau ketemu bule, Anda lagi makan soto Lamongan apa rujak cingur gitu di warung, ono bule gitu, datang ada bule. Anda ngajak MLM nggak? Pasti Anda nggak ngajak. Anda pasti nggak ngajak TNC. Anda pasti pikirannya apa? Anak bule itu bule nggak suka. Lah iki apa iki? Dan Anda tahu nggak? Ini priority word. Ini tuh priority word. Rombongannya banyak banget. Slovenia, lah Anda aja nggak tahu toh Slovenia apa. Slovenia itu ya semacam itu tadi Polandia, Eropa Timur. Nah ini teman-teman. Ini yang motret saya tapi fotonya viral kemana-mana. Di saat saya ada di acara TNC Internasional ini bukan semut teman-teman. Ini manusia TNC. Tak gedein yuk. Ini manusia TNC teman-teman. 100 negara ngelumpuk pluk plak bluk black blok bluk black. Ini yang kelompok kami di Indonesia tuh ada Pak Heri Cahyono, ya. Ada Dr. Utin, gitu. Iki 100.000 lebih orang semuanya ditraktir TNC. Dari 5 benua, benua Amerika, Afrika, Australia, Eropa, Asia. Coba, apa Anda pikir orang ini bodoh semua? Atau jangan-jangan kita ini yang bodoh kok nggak jalankan TNC mati-matian kayak mereka? Ya, ini segini banyak teman-teman. Ini saya yang motret ini. Ngeri toh. Nah di sini saya meledak-ledak, pikiran saya. Lah ini gila ini. Ya. Nah ini dengan yang tengah Ibu Atin, Bandung, Diamond Bandung dan almarhum sponsor saya. Oke. Sebentar ya. Ya yang lain-lain hanya jalan-jalan aja. Oke. Dengan para leaders. Nah ini saudara, ketemu saudara saya. Kalau Anda lihat benderanya, jangan lihat mukanya. Kalau lihat mukanya kakak adik ini. Ya, nah, kalau Anda lihat benderanya TNC mana? Inggris. Ini bukan supporter bola ini. Bukan hooligans ini. Ini TNC teman-teman. Itu belakangnya tuh loh, base-base TNC tuh loh. Yang ngangkuti. Lah, mereka yang bodoh apa kita yang bodoh? Kalau mereka jalankan TNC itu karena mereka bodoh. Kan? Apakah Anda pikir orang-orang di negara maju, Inggris dan Rusia, itu bukan negara berkembang loh, teman. Negara maju. Lah, apakah Anda pikir orang-orang dari negara maju itu jalankan TNC karena mereka bodoh? Atau kitalah yang bodoh sehingga nggak jalankan TNC mati-matian? Iki Inggris loh. Saya nemu satu ini, yang lain mana? Saya tanya. Ndi cah kancamu ngono, aku nek takon basa Jawa. Pak De, kancamu ning ndi liyane? Oh, cak lagi cangkruan. Lagi cangkruan kan nang perapatan no warung soto. Oh ya wes. Gila kan? Ya, ini TNC kalau nggak salah TNC Cina ini. Oh, TNC Mongol. Nah, TNC Mongol, teman-teman lihat ya.
Belum ya? Belum kayak. Simbah-simbah jalankan TNC. Ini loh. Ini loh, bapak-bapak ini loh. Ini kita yang gila apa mereka yang gila? Nah sekarang kalau mereka yang gila, mana mungkin ratusan ribu orang di 5 benua gila semua terus kita yang waras, kan nggak mungkin. Pasti kalau kita nggak jalankan TNC, ya kita yang gila. Karena ini manusia dari 5 benua. Ya. Nah ini saya waktu itu jadi MC, jadi di sana ada di acara itu ada 5 bahasa yang di ini apa yang diterjemahkan. Satu orang ngomong terjemahkan dalam bahasa satu orang ngomong diterjemah. Kalau yang ngomong bahasa Inggris itu ya diterjemahkan dalam bahasa Cina, dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Spanyol dan dalam bahasa Indonesia. Nah ini saya yang menerjemahin ke Indonesia. Gitu. Ini MC yang penerjemah ini saya jadi. Tahu-tahu ditunjuk jadi MC-nya, kurang ajar lah. 100.000 orang tahu-tahu dipanggil, kamu MC ya. Dian. Weh, alah. Ini pengalaman luar biasa jadi MC 100.000 orang. Nah, coba lihat. Ini fotoku meneng. Deloken, teman-teman. Saya itu motretnya tuh sambil gemeter. Lah, Anda ngelihat aja gemeter, apalagi saya yang motret. 5 benua sak mono kayak. Coba. Semua orang-orang itu punya mimpi, punya harapan. Dan mereka pakai TNC ini untuk harapannya. Pernahkah Anda lihat sebuah bisnis MLM yang menjadi kendaraan orang Afrika, orang Eropa, orang Asia, orang benua Australia? Itu kendaraan yang disukai semua orang itu. Kalau kita lihat bisnis MLM X, dia paling cuma di Indonesia sama Malaysia. Pernahkah ada orang Eropa yang pakai MLM itu? Enggak. Tapi kalau TNC, teman-teman, gemeter Anda. Karena orang dari 5 benua pakai TNC semua untuk impiannya. Ini Afrika itu. Belum. Padahal itu aku. Luar biasa. Ya. Coba lihat. Ngeri toh. Rusia lah benderanya Rusia. Ya, ini urung perang karo Ukraina, urung perang nih. Mungkin barengan satu bis malah ini, belum perang. Coba bayangkan. Saya motret sambil gemeter, teman-teman. Dan TNC edan itu. Ya. Segini banyak. Ini untung belum COVID ya. Kalau COVID pakai masker semua atau malah nggak boleh mungkin ya. Nah, bayangin, setelah 7 tahun saya baru tahu TNC kayak gini. Setelah 7 tahun. Ya, oke. Nah, patungnya aja masih kayak gini. Jadi belum ada TNC Industrial Park yang tadi teman-teman lihat di video, belum ada. Ini patungnya aja masih perunggu, belum emas kayak sekarang. Kantor pusatnya masih nyewa. Ya, masih nyewa di Henderson Center. Oke. Dan di kantornya Mr. Lee Jin Yuan, pendirinya. Wah, istimewa, Indonesia itu istimewa. Ya, boleh foto bareng di kantornya. Ya, ini adalah stadion olahraganya TNC. Ya, ini ada bendera-bendera semua negara. Nah, ini adalah TNC waktu nyewa masih nyewa, teman-teman ya. Ini di Henderson Center, nama tempatnya tuh Henderson Center. Nah, Henderson Center di Beijing masih nyewa. Bayangin. Sekarang TNC udah punya pulau sendiri ya. Oke, ada lagi yang saya mau tunjukin. Nah, ini saya juga syok sekali. Jadi istilahnya di perempatan Jalan Protokol di Beijing ya, istilah di Jalan Jenderal Sudirmannya gitu ya. Jalan utamanya di Beijing gede banget. Teman-teman kalau Anda pernah ke Beijing, nanti Anda pasti akan ke Beijing ya lewat TNC ini, pasti nyampe ke China. Nah, tahu nggak? Satu jalur di jalan utama itu bisa 8 baris kendaraan. Itu satu jalur. Bahkan kalau nggak salah 10. Jadi jalur yang ke sono gitu ya, itu 10
jalur kendaraan. 10 lajur, 10 lajur. Nah, nanti jalur yang ke arah sebaliknya itu ya 10 lajur. Gede banget. Cina tuh nggak ada yang kecil, semuanya gede kabeh. Nah, di perempatannya kita berhenti. Nah, Bapak Ibu, begitu kata tour guide-nya. Ayo lihat itu, lihat ada apa itu? Lihat ada billboard gede apa tuh? Kita ngelihat. Wah, gila, keren banget. Billboardnya TNC. TNC masang billboard di tempat termahal di seluruh China. Perapatan Sudirman China di Beijing. TNC pasang billboard terbesarnya. Itu TNC semua itu dari ujung sana sampai ujung sana TNC semuanya tuh. Jadi di perapatan terbesar di China. Aduh, gila bisnis kegiatan. Ya, jadi nggak ada presentasi, nggak ada apa, tapi kita udah kayak wah, ya melihat langsung soalnya ya. Kepukul sekali, gila ini bisnis. Kalau saya nggak sukses, ya rugi saya gitu loh. Karena TNC memberikan segalanya. Nah, oke. Setahun kemudian, saya dapat lagi jalan-jalan gratis. Nah, ini saya ajak ibu, gitu ya. Nah, dan ini sudah jadi ininya. TNC Industrial Park-nya udah jadi. Ya, nah saya ajak tur ya Anda ya. Ini ada di gedung pertemuan miliknya TNC langsung. Wah, TNC sekarang udah kaya raya nih, maksudnya udah jadi nih semuanya, gitu ya. Nah, Anda lihat. Ya. Ini adalah stadion indoornya TNC. Menampung sekitar mungkin bisa menampung 60 ribuan orang indoor. Jadi berparade-parade di sini. Ya, wah ibu saya senang sekali menikmati ini. Ya, nah ini para prayer reward dan muter gitu ya, muter gitu. Panggungnya pun bisa diputer gitu. Wah keren banget, teman-teman. Oke, sebentar. Ya, ini indoor, jadi sekarang nggak kehujanan. Nah ini saya foto dengan nggak jelas sih, tapi karena dia pakai baju TNC, tak foto gitu kan. Kayak wong desa kan kayak. Ya ini benar-benar entertaining banget ya ininya. Jadi ingat kan kayak di pertandingan tinju di Las Vegas. Kayak gini nih, wah ini bola dunianya turun gitu ya nanti ya. Wah kena lampu laser. Ya miliknya TNC sendiri kok. Ya. Ada fashion show. Ya. Oke, sebentar. Nah ini waktu diajak tour sama TNC. Ya, ini ibu saya pakai topi itu di kanan itu. Nah, ya, ini adalah Anda kalau datang ke sini, itu Anda akan bingung. Aku nih masih hidup atau sudah mati? Kok tempat kok indah sekali gitu. Gitu. Beneran Anda akan bingung. Aku masih hidup atau sudah mati? Ya, ini namanya Sungai Longking. Oke, bersama ibu. Oke, nah buat Anda yang ingin membahagiakan orang tua. Nah ini saya dan ibu itu nginep di hotel TNC. TNC punya hotel. Ya, di dalam area TNC Industrial Park. Kami beruntung sekali karena kita diinapkan di hotel TNC. Namanya TNC All Legend Hotel. Ini hotelnya. Ya. Oke. Nah ini foto, ini ibu saya yang motret. Hebat juga ibu saya, jago motretnya. Oke, nah dengan Pak Didi ini di Taijisun yang tadi Anda lihat ya di video Taijisun laboratorium kelas presiden. Nah, ini adalah TNC Museum. Jadi di sini kita nanti akan lihat perjalanan TNC. Ya, dari dia masih jadi apotek kecil di pinggir jalan gitu ya sampai segila sekarang. Nah, ini adalah TNC Banquet Building, tempat untuk acara jamuan makan malam. Dan ini bisa menampung 6.000 orang, teman-teman. Ya, tadi ada fotonya kami makan di ruangan ini. Wah, ini.
Ya ini adalah, saya heran juga kok ada Romo kok dapat BMW. Gila kan, Romo aja dapat BMW. Gitu ya. Oke, dengan Bapak Luis Tendean, Ibu senang banget. Nah ini di bangket tadi. Oke, sebentar. Oke, ini di dalam Tian's Museum. Nah ini adalah mobil perjuangannya Mr. Lee Jin Yuan, pendiri TNC. Jadi waktu itu TNC dapat krisis, ya kayak kita kena COVID, kena krisis bisnis ya. TNC mengalami itu juga. Izin dicabut, gitu. Sehingga apa? Gulung komeng. Perusahaan lain tutup, tapi Mr. Lee Jin Yuan nggak mau nutup. Kenapa? Dia yakin dengan visinya. Tapi bagaimana dengan karyawan? Tidak ada yang di PHK. Tidak ada karyawan yang di PHK oleh pendiri TNC pada saat krisis itu. Akhirnya dia menjual Mercy kesayangan dia. Uangnya dipakai untuk bayar gaji karyawan. Dan dia beli mobil murah ini. Ini mobil murahan banget. Gitu. Karena Mercy kesayangan dia yang mahal itu dijual hanya untuk gaji karyawan. Itu loh. Hati ya, jiwanya pendiri TNC ini. Maka mobil ini jadi mobil sejarah sekali. Jadi teman-teman, sepeda ontel Anda untuk presentasi, jangan buang, itu nanti masuk museum Anda nanti ya kalau ada sukses. Oke. Ya. Oke, ya ini berbagai gedung fasilitas di dalam TNC. Ya. Nah, Anda juga lihat ini ya. Ini Tian's Botanical. Jadi Anda masuk ke sini, Anda akan masuk ke berbagai tanaman-tanaman obat. Ya. Ini Tian's Botanical. Ibuku pinter motret ya. Nah, nanti Anda harus foto kayak gini ya. Keren banget kan? Padahal habis ini bokongnya teles. Bokongnya basah. Tapi nggak apa-apa lah. Fotonya keren selamanya. Ya. Oke. Ya, ini di dalam Tian's Hotel ya. Tian's Legend Hotel. Oke. Nah, itu teman-teman. Itulah sebabnya. Maka, langsung aja ya. Itulah sebabnya. Maka saya dengan keyakinan itu, teman-teman. Ya gimana orang itu ternyata sukses itu bukan kalau banyak ilmunya, tapi banyak yakinnya gitu loh. Begitu pula orang gagal dan orang lambat itu bukan karena kurang ilmunya, tapi kurang yakinnya saja. Nah, sehingga keyakinan itu membuat saya punya perubahan yang tadinya kemana-mana naik angkot, terus Vespa ayah karena bapak sudah almarhum, Vespanya dikirim ke Jakarta untuk saya pakai, udah pakai Vespa, kehujanan, ya, ini waktu naik angkot, mau ngajar gitu ya. Tetapi ya, ini bisa beli motor dari bonus TNC waktu bintang 7, bintang 8 bisa menikah. Ya, jadi nikah pakai duit sendiri teman-teman, nikah pakai duit sendiri, bonus TNC. Ya, nah, ya sudah. Mulai beli rumah pertama walaupun awalnya kami cuma ngontrak, tinggal di rumah mertua indah, bahkan waktu menikah pun kami tinggal di kamar kos-kosan. Tapi terus bisa beli rumah pertama. Ini rumah pertama ini 600 juta. Kami beli cash. Ya, sebelumnya udah beli mobil dulu gitu ya. Nah, ini rumah ini sekarang sedang dikontrakkan. Kita kontrakin sama orang. Nah, ini adalah rumah yang kedua. Ya, hanya setahun, selang setahun aja. Ya, rumah ini kami beli 1 miliar. Oke. Terus setahun kemudian kita renovasi rumah itu. Ya. Nah, sekarang seperti ini gitu. Nah, jadi perubahannya memang luar biasa, tapi ya lagi-lagi keyakinan ya teman-teman ya. Nah, semoga teman-teman dengan sharing ini menambah keyakinan. Karena kalau ilmu itu tanpa keyakinan ya nggak ono-popo nih gitu. Ya, dan nanti Anda akan dapat jalan-jalan gratis. Ini ada ke Prancis, ke Spanyol, tapi tidak ada yang lebih indah daripada jalan-jalan bersama keluarga. Ya, karena keluarga segalanya. Bulan ini Juli terakhir ada join promo silver, Bapak Ibu, join promo silver. Gunakanlah karena di bulan Juli ini Anda bisa dapat voucher free trip. Gitu. Nah, free trip ini awalnya free trip lokal,
nanti ujung-ujungnya jadi free trip internasional dan Anda akan nemu pengalaman-pengalaman yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Luar biasa, membuka wawasan, membuka mata. Dan mari kita lebih rendah hati. Karena setelah COVID ini saya harapkan sih nggak ada lagi orang sombong sebenarnya. Setelah COVID ini semua orang lebih rendah hati gitu ya, untuk lihat peluang, untuk mau lebih bekerja keras, untuk apa ya, lebih mau tahu bahwa ternyata waktu itu Tuhan yang pegang. Gitu. Orang yang kita sayangi hari ini ternyata besok udah dipanggil Tuhan juga bisa. Dan mumpung sekarang orang-orang ini masih hidup, orang yang kita sayangi masih ada, ya kita harus sukses. Gitu. Buat teman-teman yang merantau ya harus pulang sudah. Nggak ada lagi ditunda-tunda lama-lama pulangnya. Ya, dan buat teman-teman yang sekarang bekerja atau ada sekolah, Anda sudah harus mulai punya jaring pengaman. Nah, jaring pengamannya mau kelas yang mana? Mau kelas yang ecek-ecek atau kelas yang Rusia, Slovenia. Ya, itu aja teman-teman, sharing dari saya. Mohon maaf kalau lama, kepanjangan waktunya, tapi semoga bisa bermanfaat buat Anda, dan saya berdoa semoga tahun ini justru karena pukulan COVID ini, tapi membuat kita semuanya menjadi lebih bijaksana dan lebih punya greget untuk sukses. Karena ternyata pekerjaan yang digaji orang itu nggak aman. Ya. Tapi yang aman adalah usaha sendiri yang bisa membuka cabang sehingga nggak capek. Kalau usaha sendiri nggak ada cabangnya, capek buat TNC ini. Saya kembalikan lagi ke Bu Poppy. Sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Sharingnya Bapak Abe Wijaya yang sangat menginspirasi dan juga memotivasi kita semuanya ya. Bahkan beliau juga mengajak kita tur ke 5 benua Bapak Ibu. Wah, luar biasanya lagi ya, bisnis TNC ini dikerjakan dari berbagai dunia ya, di belahan dunia, di mancanegara ya Bapak Ibu ya. Pastikan Anda semuanya yang hadir pada malam hari ini kunci posisi dengan join hari ini ya Bapak Ibu, hubungi orang-orang yang mengirimkan link ini kepada Anda semuanya agar segera dibantu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kami doakan semoga Bapak Abe Wijaya dan keluarganya selalu sehat dan bisnisnya berkembang dengan pesat. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada presenter kita ya, pembicara pertama kita Ibu Suin Sudarmi ya, yang sudah menjelaskan informasinya yang begitu sangat jelas ya Bapak Ibu, dan terima kasih kepada Bapak Abe Wijaya sharing perjalanan beliau ya, dari awal sehingga beliau sudah sukses merdeka sekarang ini ya Bapak Ibu, dan peringkatnya juga sudah mencapai peringkat kehormatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita.